berfirmanlah, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Lebih sungguh katakan berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Yesusku, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh Tuhan percaya bahwa sore hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan rindu kami semua diberkati. Kami percaya Tuhan bahwa sore hari ini adalah sore di mana Tuhan melawan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran yang luar biasa pada sore hari ini. Telah tiba saatnya untuk kami dengarkan firman Allah. Tuhan, Engkau dapati setiap pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di dalam ruangan, kami yang ada di luar ruangan, bahkan sejauh suara hamba-Mu terdengar, bahkan juga setiap mereka yang sedang mengikuti secara online pada malam hari ini. Hamba berdoa Tuhan, kekuatan kebenaran firman Allah itu boleh menjadi berkat buat setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan kuasa kebenaran itu boleh melepaskan, boleh menyatakan mujizat, kekuatan, pemulihan atas setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan. Tolong kami semua Bapa di sorga, supaya kami benar-benar terfokus kepada jam pemberitaan ini. Jauhkan daripada segala pengaruh iblis yang mempengaruhi kami, yang membuat kami tidak konsentrasi. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau ambil alih. Dan biarlah sore hari ini setiap kami benar-benar mendapatkan lawatan Tuhan dari kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom buat kita semua. Shalom. Yang di luar shalom. Baik, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali sore hari ini bisa kembali jumpa dengan saudara semua di persekutuan doa Yerusalem. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Sekali lagi, kitab 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-11 hingga ayat 21. Saya menunggu sambil kita semua menemukan ayat ini, dan kita akan membaca bagian-bagian firman Tuhan ini secara sahut bersahutan. Sekali lagi, kita akan membacanya sahut bersahutan. Karena itu semua yang sudah menemukan boleh berkata amin. Amin. Oke. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami berusaha
Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang upah menurut ukuran manusia, dan jika kami menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perkataan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat yang kedua, satu, sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam diri kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian daripada firman Tuhan ini, maka kita menemukan bahwa inti daripada pembahasan atau inti daripada suratan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21 ini bicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita tahu bahwa ini bicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus? Jelas tadi kita mulai membaca dari ayat yang ke-15. Paulus mengatakan dengan jelas tentang maksud daripada dia menyatakan tentang kematian Tuhan Yesus itu. Saya bacakan ulang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara, sekali lagi mulai dari start ayat yang ke-15 ini, Paulus mulai membicarakan tentang apa arti hidup di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, pada kesempatan sore hari ini saya ingin memberikan sebuah tema khotbah yang akan kita sama-sama perhatikan, yaitu kematiannya memberi keuntungan besar. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Kematiannya memberi keuntungan besar. Sekali lagi yang di luar 1, 2, 3. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kematian Yesus itu memberikan keuntungan yang sangat besar buat kita. Sebab tanpa kematian Tuhan Yesus Kristus, maka kita semua ini belum diperdamaikan, kata Paulus. Kalau kita tidak mengalami yang namanya kematian Tuhan Yesus Kristus, maka kita semua masih tinggal di dalam dosa. Kalau kita semua tidak mengalami yang namanya kematian Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak lepas dari kutuk hukum Taurat. Tetapi kita bersyukur Kristus telah mati buat kita, sehingga kita boleh mengalami keuntungan besar di dalam Yesus. Ini yang tidak boleh kita lupakan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu orang beruntung. Nah, saudara, kita semua yang hadir pada sore hari ini adalah orang-orang yang beruntung. Nah, karena itu saudara, pada kesempatan sore hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan 2 Korintus pasal yang ke-5 ini, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Apa saja bentuk keuntungan yang Yesus berikan kepada saudara dan saya lewat kematiannya, di mana Dia melepaskan kita dari dosa, Dia melepaskan kita dari hukum Taurat, Dia melepaskan kita dari kutuk maut.
yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Nah, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Keberuntungan yang Tuhan beri lewat kematiannya atau lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yang pertama, mari kita lihat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Perhatikan pembacaan firman Tuhan ini. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat memahami orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Perhatikan di ayat 11, Paulus katakan kami tahu apa artinya. Apa dikatakan? Coba perhatikan ayat 11. Apa artinya? Apa? 1, 2, 3. Sekali lagi. Apa artinya? Takut akan Tuhan. Orang-orang yang saudaraku mengalami kematian Tuhan Yesus Kristus, mereka tahu apa artinya takut akan Tuhan. Mereka berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Allah. Mereka berbeda dengan orang-orang yang belum merasakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Mereka berbeda dengan orang-orang yang belum merasakan kuasa dosa itu dilepaskan. Itu berbeda. Paulus katakan mereka mengerti apa arti takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini juga yang kita harus pahami. Kalau kita sudah mengalami kematian Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti apa arti takut akan Tuhan. Dan kalau orang mengerti apa arti takut akan Tuhan, Paulus katakan di ayat yang ke-12 bagian terakhir. Perhatikan ayat 12 bagian terakhir. Saya mau kita membaca ayat itu. Ayat 12 bagian terakhir. 1, 2, 3. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Orang yang tahu apa arti takut Tuhan, dia akan bisa menghadapi, dikatakan, orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Maksudnya begini, saudara yang diberkati Tuhan. Paulus temukan bahwa di jemaat yang di Korintus ini ada orang-orang tertentu yang bermegah karena hal-hal lahiriah, saudara. Ya. Hal-hal lahiriah. Kalau kita memperhatikan konteks daripada suratan Korintus, hal-hal lahiriah yang jadi kesombongan orang-orang yang ada pada waktu itu di zamannya Korintus, saudaraku. Kalau kita perhatikan dari surat 1 Korintus, mereka bermegah dengan kepintaran mereka, mereka bermegah dengan kepandaian mereka, mereka bermegah dengan segala sesuatu yang mereka sebut dengan filsafat, mereka bermegah dengan hal-hal itu. Nah, ini yang namanya hal-hal lahiriah. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus berkata, orang-orang yang tahu apa arti takut Tuhan, dia bisa menghadapi orang-orang yang bermegah secara lahiriah. Kenapa? Karena kita bukanlah orang-orang yang bermegah di dalam Tuhan secara lahiriah, tetapi kita bermegah di dalam Tuhan secara batinia. Amin. Amin. Kontrasnya begini, Bapak Ibu Saudara. Waktu Paulus tulis suratan 1 Korintus, dia bilang bahwa orang-orang yang anggap dirinya pintar dipermalukan, orang-orang yang anggap dirinya kuat kemudian dibuat lemah, orang-orang yang lemah dibuat kuat, orang-orang yang dianggap dunia bodoh dijadikan pintar, dijadikan bijaksana. Ada sebuah kontras yang terjadi di sini antara orang yang takut Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan, antara orang yang sudah mengalami Kristus dengan orang yang belum mengalami Kristus. Orang yang sudah mengalami Kristus, saudara yang diberkati Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan itu yang membuat mereka bisa bermegah dalam hal-hal secara batiniah, bukan lahiriah. Itu keunikan
keuntungannya saudara ada di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara hari ini masih bermegah karena sesuatu yang saudara miliki, maka sebenarnya saudara belum mengerti apa arti takut Tuhan. Orang kalau masih bangga dengan sesuatu yang dia punyai, saudara yang diberkati, maka orang itu sebenarnya dia belum mengerti apa arti daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Karena pengorbanan Tuhan Yesus itu merubah cara persepsi pandangan kita tentang bagaimana kita harus bermegah di dalam Tuhan. Itu arti orang yang takut akan Tuhan. Paulus dulu sombong karena dia bisa bunuh banyak orang, saudara yang diberkati Tuhan. Dia sombong karena dia lahir sebagai keturunan Yahudi. Dia sombong karena dia lahir sebagai orang yang dari suku Benyamin, yang menguasai hukum Taurat dengan luar biasa, tidak bercacat dikatakan. Tetapi saudara yang diberkati, waktu dia menjadi orang Kristen, waktu dia menjadi percaya kepada Tuhan, waktu dia mengalami kuasa kematian Tuhan Yesus Kristus, dia bilang semuanya itu kuanggap apa? Semua yang tadi yang dianggap luar biasa, lahir dari suku Yahudi, disunat hari ke-8, saudara, kemudian dia penguasa Taurat, ya, dia orang Yahudi asli dari suku Benyamin, semuanya itu dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus lebih tinggi di atas segala-galanya. Amin, saudara. Iya, saya mau ajak saudara untuk melihat nanti kita sampai kepada titik di mana keberuntungan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang kita harus pahami. Jadi kalau kita belum hidup di dalam Kristus, belum hidup di dalam kematiannya, pola pikir kita masih lahiriah. Cara pandang kita tentang kemegahan itu masih duniawi. Sudah. Itu orang yang belum mengalami keberuntungan di dalam Yesus. Tapi orang kalau sudah mengalami keberuntungan di dalam Yesus, hal-hal lahiriah itu dia anggap sampah. Hal-hal lahiriah tidak penting. Hal-hal lahiriah bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi hal-hal batiniah tentang bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana pengenalannya dengan Tuhan, bagaimana kesungguhannya dengan Tuhan, bagaimana keintimannya dengan Tuhan, itu menjadi prioritas. Dan itulah yang orang Kristen harus bermegah di dalamnya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi kalau saudara di lingkungan masih dengar orang cerita soal depung kesombongan, saya mau sampaikan, itu orang belum mengalami keuntungan yang sesungguhnya. Ya. Dia belum mengalami keuntungan yang sesungguhnya. Dia masih bermegah dalam hal-hal lahiriah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu saudara sudah dengar ini cerita atau belum, tapi saya kepengen cerita buat saudara. Ada OKB, orang kaya baru, saudara. Ya. OKB ini dia memang baru kaya di lingkungannya situ. Tapi saudara, karena dia OKB, orang kaya baru, banyak yang belum tahu tentang kekayaannya. Maka saudara, satu hari dia berpikir bagaimana caranya saya ceritakan saya punya kekayaan ini kepada orang lain. Maka saudara yang diberkati, satu hari mas-mas yang jual sayur itu lewat. Lalu kemudian seperti biasa kalau mas berhenti di mana, ibu-ibu suka rame di situ kan. Wih, dia bilang ini kesempatan beta pi juga ya. Jadi akhirnya dia lari, saudaraku, pergi menuju ke tempat di mana ibu-ibu lagi kumpul beli sayur. Dia juga, saudara, tetapi memang dia mau beli sayur, hanya motivasi di balik beli sayur itu mau ceritakan soal kekayaannya yang belum diketahui oleh tetangga-tetangganya. Waktu saudara yang diberkati, dia angkat cabai satu kantong, dia tanya, mas ini berapa? Mas bilang, biasa cabai lagi naik harga, jadi 5.000. Saudara yang diberkati, wih 5.000 baik sudah, beta beli, saudara. Dia beli, ambil sar kantong, ambil sar ini, sar itu, saudara. Lalu kemudian dia bilang, ibu-ibu dong, kosong jangan pulang dulu, beta mau cerita tadi malam nih beta, wih kejadian heboh di rumah, ya saudara.
Lalu kemudian ibu-ibu tanya, kenapa kejadian heboh? Hei, botong san bisa tidur tadi malam. Ya. Lalu ibu-ibu tanya, kenapa kalau san bisa tidur? Hastar tahu siapa pu ayam yang tadi malam lari masuk dalam botong rumah. Nah tahu sendiri botong rumah tuh granit. Nah granit itu tahu tuh licin mau mati. Jadi itu ayam tuh lari, dia tak pelesek kiri kanan, tak pelesek kiri kanan. Nah beta dan bepu laki mulai buru di ayam. Botong buru ini ayam, dia lari lagi masuk di botong pung kamar. Nah tahu sini botong pung kamar itu spring bed lapis 3. Nah ini ayam naik lompat di atas, minta maaf ibu dia berak di atas. Ya botong usir dia lari lagi, dia pitabrak botong pung kulkas yang baru beli itu 3 pintu ibu. Saudara diberkati Tuhan. Jadi dia mau cerita semua yang ada dalam di rumah. Ya saudara, dia bilang itu tabrak kulkas, botong pi mau tangkap, tak salah. Tangkap karena ekor bulu belum tak lepas, dia lari lagi. Dia lari pergi di garasi, tahu sendiri di garasi mobil ada 5. Innova, Avanza, Mobilio, ya Daihatsu. Pokoknya dia ngomong semua, saudara. Sebenarnya intinya dia mau saksikan bahwa dia ini orang kaya. Ya, supaya orang kampung situ tahu bahwa dia ini kaya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah kebanggaan yang lahiriah. Orang seperti ini, dia belum mengalami kematian Kristus. Karena belum mengalami kematian Kristus, dia merasa bahwa hal-hal lahiriah itu menjadi keuntungannya. Hal-hal jasmani itu menjadi keuntungannya. Tapi beda dengan orang yang sudah mengalami kematian Kristus. Amin. Beda. Paulus tidak pernah cerita tentang berapa banyak hartanya. Dia tidak ajarkan kepada jemaat-jemaat yang dia layani tentang bagaimana saudara mereka mengalami kekayaan-kekayaan yang berlimpah. Tidak pernah. Yang dia selalu ajarkan dan dia saksikan adalah tentang bagaimana pengenalannya, tentang pengiringannya, tentang kesetiaannya, tentang pikul salib, tentang bagaimana hidup dengan Tuhan. Itulah kesaksian orang-orang yang telah mengalami kematian Kristus. Berikan kemuliaan. Saudara yang diberkati Tuhan, itu artinya orang ini sadar bahwa ternyata hal-hal duniawi tidak lagi jadi keuntungan, tapi yang menjadi keuntungannya adalah hidup di dalam Kristus. Makanya Paulus berkata dengan jelas di dalam suratan Filipi pasal yang pertama ayat 20 dan 21, saudaraku, kalau aku hidup bagi Kristus, dan kalau aku mati itu adalah keuntungan bagiku. Amin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengalami kuasa kematian, itu membuat kita seperti mengalami sebuah keuntungan besar. Tiap hari itu seperti saudara alami keuntungan besar. Tiap hari saudara mengalami keuntungan besar. Tadi saudara dengar kesaksian daripada Mama Kanaf. Saudara dengar, itu kesaksian tentang bagaimana kita mengalami keuntungan di dalam Yesus. Keuntungan di dalam Yesus bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena bisa kita, tapi keuntungan di dalam Yesus itu membuat kita bisa bermegah, kita bisa bangga, kita bisa cerita tentang pertolongannya di dalam kehidupan kita. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu sudah untung tidak ikut Tuhan Yesus. Kalau tiap hari dia mencerita ada kotong hidup ini ikut Tuhan tambah susah. Nah ini berarti orang belum beruntung, ya saudara. Enak dulu dulu botong masih di dunia enak. Ya soalnya sekarang ini botong ikut Tuhan tambah sulit. Ini orang dia hidup di dalam Tuhan, dia tidak mengalami kuasa keberuntungan. Seharusnya orang di dalam Tuhan menyaksikan tentang keberuntungan di dalam Yesus. Makanya Paulus meski di penjara, dia bersaksi tentang keuntungannya. Dia berkata bersukacitalah karena justru pemenjaraanku membuat Injil semakin tersebar, Injil tidak terbelenggu. Saudara, dia bersyukur dia bisa menyaksikan tentang Tuhan di tengah-tengah kesukarannya. Karena itu hari ini ingatlah baik-baik, kalau kita hidup di dalam kematian Tuhan, kita sungguh bermegah secara batiniah, bukan secara lahiriah.
Itu keuntungan pertama. Kedua, mari kita perhatikan di dalam Alkitab kita ayat 15. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 15. Mari sama-sama dalam hitungan ketiga jemaat Tuhan membacakan ayat ini. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat ini jelas. Orang-orang yang mengalami kuasa kematian Tuhan, dikatakan mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi untuk siapa kita hidup? Untuk Tuhan, untuk Dia. Dikatakan, ulangi ya, kata supaya. Mulai dari kata supaya. 1, 2, 3. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Dia. Ulang, untuk siapa? Untuk Tuhan. Bilang sambil kiri kanan, kamu hidup harus untuk Tuhan. Nah, jangan lupa saudara yang diberkati Tuhan, karena kalau kita hidup untuk Tuhan itu luar biasa. Kalau kita hidup untuk diri sendiri, saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini keuntungan yang kedua. Waktu saudara menjadi orang-orang yang merasakan kematian Tuhan, saudara bisa hidup untuk, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Saudara, orang kalau belum mengalami kuasa kematian susah. Mau hidup untuk Tuhan itu susah. Susahnya minta ampun kalau dia belum mengalami kuasa kematian Tuhan Yesus Kristus. Coba kita ajak dia kebaktian saja dia rasa susah setengah mati. Ya. Kenapa? Karena dia belum mengalami kuasa kematian Tuhan. Kalau belum mengalami kuasa kematian Tuhan, daging kita ini berontaknya lebih kencang. Saudara, kita tidak bisa mengalahkan daging kita. Kalau kita punya kedagingan masih hidup, kita sebenarnya belum mengalami kuasa kematian Tuhan. Baca Alkitab 1 ayat saja mata mengantuk langsung. Kalau nonton sinetron mata menyala. Nah itu saudara, dia belum mengalami keuntungan di dalam Yesus. Dia belum mengalami keuntungan. Kenapa? Karena dia belum bisa hidup untuk Tuhan. Saya ulang, untuk bisa hidup untuk Tuhan itu tidak bisa karena kita. Kalau kita yang berusaha gagal terus, harus kuasa kematian Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Coba saudara perhatikan ya, ayat yang ke-15 kembali. Perhatikan, saya bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi kematian Yesus itu menjadi faktor penting. Baru dikatakan supaya mereka hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup tidak untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Jadi saudara, orang kalau belum bisa hidup untuk Tuhan, itu tandanya Yesus belum mati buat dia. Saya ulang, jadi kalau saudara berdoa tidak kuat, ya, maksudnya tidak kuat dalam arti bukan suara, tapi tidak tahan, 2 menit mengantuk, ya saudara. Orang masih doa syafaat, dia su amin dahulu, madem amin itu parah, ya saudara. Ya, turun pelan naik cepat, itu amin parah, ya saudara diberkati Tuhan. Ya, itu kenapa? Karena orang belum mengalami kuasa kematian Tuhan. Kalau Yesus belum mati buat dia. Saya selalu katakan, lu doa makar manapun itu orang barat. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya kita beruntung, saudara yang hadir pada malam hari ini, beruntung. Saudara lihat, kenapa murid-murid waktu di Taman Getsemani doa sonde kuat. Tuhan pibar dodong masa gorok. Saudara, 3 kali datang ngomong sando. PU tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Tapi mengkali bilang sanggup Tuhan. Ma Tuhan balik belakang nih son. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Memang tidak mampu kedagingan. Tapi saudara lihat, ketika mereka mengalami kematian Tuhan Yesus Kristus, murid-murid semua menjadi murid-murid yang militan. Mereka orang-orang yang pantang menyerah. Kasih mereka kepada Tuhan itu besar sekali. Jadi saudara, kematian Tuhan itu membuat kita bisa hidup untuk Tuhan. Kalau kita belum bisa hidup untuk Tuhan, itu tandanya Yesus
buat kita. Orang yang belum mengalami kematian Tuhan, dengar khotbah 15 menit itu dia bilang 2 jam. Sudah. Sorry, dia selalu ngomong pantat baedo kiri, baedo kanan. Pokoknya tidak tenang, salantar kincing, salantar balik, ulang lagi. Pokoknya dia buka aja mondar-mandir. Itu Yesus kalau mati buat dia. Saudara yang diberkati, susah. Orang kalau sekali lagi belum mengalami yang namanya kematian Tuhan, dia sudah bisa hidup untuk Tuhan itu rasa berat. Rasa berat. Saudara, kenapa kita selalu bilang, kenapa dong kalau duduk di deker kumpul-kumpul kok dong tahan, duduk di PD dong sentahan? Memang karena dong belum mengalami kematian Tuhan. Kalau dong mengalami kematian Tuhan, dong sudah mampu lagi duduk di deker. Duduk di deker 1 menit, saya rasa bosan. Saudara, duduk di PD berhari-hari itu tidak bosan. Seperti yang dikatakan kitab Mazmur, 1 hari di pelataranmu itu lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Itu karena orang sudah merasakan kematian Tuhan. Kalau belum mengalami kematian Tuhan, saya ulang, Anda akan berat sekali hidup ini untuk Tuhan. Susah, ya. Saudara yang diberkati, karena itu pada kesempatan malam hari ini saya ulang, kita beruntung sekali. Yesus mati buat kita sehingga kita bisa hidup untuk Dia, bagi kemuliaannya sampai selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena itu sekali lagi saudaraku, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Betapa untungnya kematian Tuhan itu bagi orang yang sungguh-sungguh menerima Dia. Jadi satu, Anda tidak lagi merasa bahwa hal-hal dunia itu menjadi hal-hal kebanggaan, ya. Sehingga kita yang kejar, kita bukan kejar hal dunia, tapi kita kejar hal-hal batinia. Yang kedua, kematian Tuhan itu membuat kita sekali lagi beruntung, karena kita bisa hidup untuk Tuhan. Dulu berat untuk Tuhan, tapi begitu kita menjadi orang-orang yang mengalami kematian Tuhan, hidup untuk Tuhan itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang bisa kita kerjakan, karena kuasa kematian Tuhan itu memampukan kita sekalian. Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke-17, 2 Korintus pasal yang ke-5. Saya dan saudara kita baca ayat yang ke-17 ini, yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa di dalam Kristus? Kristus yang mana? Yang ayat 15 tadi bilang yang mati itu. Kalau kita ada di dalam Dia, kita semua ini adalah apa dikatakan? Ciptaan. Yang lama sudah, yang baru sudah. Kematian Tuhan itu yang ketiga bikin kita beruntung. Kenapa? Karena yang lama bisa pergi, yang baru bisa datang. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita hanya bisa menjadi ciptaan baru kalau kita hidup dalam kematian Tuhan, ya. Orang bisa bertobat karena dia hidup dalam kematian Tuhan. Kalau dia tidak hidup dalam kematian Tuhan, dia tidak bisa mengalami pertobatan sejati. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya saya selalu katakan, ada orang yang Kristen tomat. Kenapa dia tobat kumat? Tobat kumat itu tobat tobat kumat itu karena dia belum mengalami yang namanya kematian Tuhan. Kalau orang mengalami kematian Tuhan, yang lama itu berlalu semua, yang baru datang. Yang baru itu yang kesini, yang baru itu yang hadir dalam hidup kita. Jadi yang lama-lama, model keminum laru, itu semua lama, toh saudara. Isap rokok, ya, apalagi suka malas, ya, lalu kemudian dosa-dosa yang lain, itu perilaku-perilaku ciptaan lama. Itu akan pergi kalau Kristus mati dulu dalam hidup kita. Kalau Kristus belum mati dalam hidup kita, tidak bisa yang lama itu pergi. Yang lama itu mungkin hanya singgah sebentar saja di kita pun sisi kehidupan yang lain, ya. Tetapi nanti akan kumat kembali, ya. Tapi kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang mengalami kematian Kristus dalam hidup kita, kita betul-betul akan mengalami yang namanya ciptaan baru. Hari-hari ini kita sedang mengenal yang namanya vaksin. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan lalu disuntikan ke dalam tubuh kita.
Jadi corona itu suntik ke dalam kita pun tubuh setelah dilemahkan. Ya. Karena itu sebenarnya orang kalau habis vaksin, dia kalau tidak waspada justru dia lebih gampang kena corona. Sebelum beberapa hari setelah vaksin itu bekerja dengan baik, saudaraku. Jadi banyak orang bilang, kok vaksin habis kok kena? Vaksin habis kok kena? Iya, karena memang salah. Ada banyak orang pikir setelah vaksin dia kemudian huru hara, dia tidak pakai masker lagi, dia jalan harpa biru kiri kanan. Nah itu justru lebih potensi kena, saudaraku, corona. Karena imunnya lagi lemah, karena virus itu sudah disuntikan ke dalam tubuh kita. Jadi saudara, antibodi kita sedang diproses. Makanya vaksin harus 2 kali, saudara. Nah dalam masa vaksin itu justru orang harus menjaga dirinya secara baik, sampai saudaraku vaksin itu akan bekerja membentuk antibodi kekebalan tubuh, baru dia bisa menghadapi virus. Saudara diberkati Tuhan. Ada banyak orang Kristen ini pikir kalau dia percaya Tuhan itu langsung seketika saja, ya, dia langsung berubah total. Begitu percaya Tuhan, saudaraku, dia pikir dia langsung hidup baik. Tidak bisa, saudara. Itu sebuah proses dalam diri kita. Waktu kita menerima Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai, saya boleh kata, vaksin antibodi kita untuk menentang dosa, untuk melawan kejahatan, itu tidak berarti lalu kita tidak bisa diserang oleh dosa. Itu bukan berarti lalu kita kebal sehingga dosa tidak bisa lagi masuk dalam diri kita. Tidak. Kalau kita menjadi ciptaan baru, sekali lagi kita sadar, kesadaran di dalam kuasa kekuatan salib Kristus, kematian Tuhan, itu yang membuat kita berani menolak dosa. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kesempatan untuk berbuat dosa itu tetap ada. Hanya kita sekarang beda. Waktu kita hidup dalam kematian Tuhan, kita ingat bahwa pengorbanannya buat kita itu mahal. Pengorbanannya buat kita itu luar biasa. Pengorbanan buat kita itu sesuatu yang tak ternilai. Petrus mengatakan lebih mahal daripada emas perak. Saudaraku, lebih. Kalau kita tahu itu lebih, maka kita lebih mewaspadai diri kita. Kita hidup di dalam kuasa salib itu. Kita tidak sembarangan keluar. Kita tidak membuka celah. Kita tidak beri kesempatan. Itu orang-orang yang hidup dalam ciptaan baru. Pola hidupnya berbeda. Amin, saudara. Sama seperti pemahaman tentang new normal. New normal itu bukan berarti, saudara yang diberkati Tuhan, kita menormalkan semuanya. Tidak. New normal itu kita masuk kepada sebuah tatanan hidup baru, ya, dimana kita sekarang hidup mesti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu yang namanya new normal. Orang hidup di dalam kekristenan, waktu dia menjadi orang percaya, waktu dia terima Yesus, dia masuk ke new normal. Sisi kehidupan baru. Virus dosa masih ada, di dunia masih ada, di mana-mana ada, tapi dia sekarang beda. Ya saudara, kalau dulu mata tape di mana-mana, ya toh saudara, ini pakai bahasa yang lebih dapat dimengerti. Mau bikin apa ikosa, sekarang sonde, jaga jarak. Ya toh, sekarang sonde, cuci tangan. Maksudnya terhadap dosa, tidak mau lagi buat kejahatan. Bukan berarti itu dosa tidak ada. Itu yang namanya ciptaan baru. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu ciptaan baru. Bilang samping kiri kanan, hidup harus beda. Ya. Jadi bukan berarti tidak ada godaan. Ingat baik-baik, hidup dalam ciptaan baru itu bukan berarti dosa sudah selesai, setan sumati. Itu buang, itu pikiran. Ya. Karena ada orang banyak suka berpikir begitu, dia pikir setan susah nada lain. Tidak bisa. Lu doa puasa habis dia serang ulang. Makanya kita hidup dalam tatanan baru itu kita waspada lebih. Kita tidak buka celah, kita tidak beri kesempatan. Sama seperti yang tadi saya omong tentang new normal. Ya.
Jadi virus itu tetap ada, meski kita sudah divaksin juga dia tetap ada, tapi kita hidup dalam tatanan baru. Kita mulai jaga diri, kita mulai saudara waspada, lebih hati-hati, tidak seperti dulu. Nah, itu yang namanya tatanan baru. Karena itu hidup kekristenan kita sekali lagi, orang yang hidup dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, dia seperti itu. Bahasa yang lebih mungkin dapat dimengerti, sonde harba biruk. Ya. Orang yang sudah hidup dalam ciptaan baru tidak harba biruk dia. Saudara yang diberkati Tuhan, tawaran bersinah ada, tawaran korupsi ada, tawaran bikin dosa yang lain ada. Tapi sekarang sudah tatanan baru membentuk saya hidup berbeda. Itu yang disebut dengan ciptaan baru. Amin. Bilang samping kiri kanan, dalam Kristus kami ciptaan baru. Itu keuntungan, saudara, keuntungannya. Jadi kita bersyukur ada di dalam Kristus. Tuhan kasih tahu kita tatanan-tatanan baru, ya, lewat firman-Nya. Kita punya protokol, itu firman Allah. Itu dia jadi protokol kita. Ya, saudara, kesehatan rohani kita itu protokolnya firman Tuhan. Kita hidup dalam tatanan baru. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus lakukan ini. Itu yang kita harus kerjakan, saudara. Sekarang yang keempat, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang hidup di dalam Kristus sebagai Kristus yang telah mati. Ayat 19 dari 2 Korintus 5. Ayat yang ke-19, jemaat Tuhan membaca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak menentukan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita kedamaian itu kepada kami. Perhatikan di ayat yang ke-19 bagian terakhir mulai dari kata ia. 1, 2, 3. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara, waktu saudara mengalami yang namanya kuasa kematian Tuhan, kita mendapat suatu kepercayaan. Kepercayaan itu adalah dia kasih berita pendamaian. Berita pendamaian itu tidak lain bicara tentang Injil Kristus. Berita pendamaian itu tidak lain bicara tentang apa yang Alkitab ajarkan. Itu berita pendamaian. Jadi semua orang yang mengalami kematian Tuhan Yesus Kristus, dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk berita pendamaian itu diberitakan kepadanya, dan juga menjadi media alat untuk saudaraku membawa berita pendamaian itu kepada orang lain. Makanya saudara, kenapa orang Kristen harus mengatakan shalom? Shalom itu artinya apa? Saya tanya, shalom artinya apa? Yang di dalam shalom artinya apa? Damai. Ya. Shalom itu artinya damai sejahtera. Kenapa orang Kristen harus berkata damai sejahtera? Waktu telepon shalom, datang di orang rumah shalom, ya saudara. Artinya bahwa kita dipercayakan membawa berita pendamaian. Ya. Kita orang-orang yang beruntung. Saudara, ada ratusan ribuan jutaan orang di dunia, tapi saudara Tuhan pilih untuk membawa berita shalom kepada banyak orang. Amin. Amin. Bilang samping kiri, makanya jangan bakalain. Shalom habis bakalain. Hai, saudara yang diberkati. Shalom habis baru iri hati. Shalom habis baru cerita orang. Shalom habis baru itu namanya kita tidak mau berita pendamaian. Kita harus tahu kita yang mengalami kematian Tuhan Yesus, kita dikasih sebuah amanat. Amanat itu Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu saja. Dan itu saudara. Karena saudara yang sudah mengalami kematian Tuhan, dia tidak bisa kasih kepada yang belum mengalami kuasa kematian. Karena tanpa kuasa kematian tidak ada perdamaian. Yang orang mengalami perdamaian itu hanya orang-orang di dalam Kristus. Amen. Makanya orang-orang dalam Kristus itu bisa mendoakan musuhnya, bisa memberkati musuhnya. Saudara yang diberkati. Kenapa? Karena memang kita terima berita pendamaian
Jadi kalau saudara jadi orang-orang Kristen yang sudah mengalami kematian Tuhan, luar biasa. Ada satu berita yang tidak Tuhan percayakan kepada orang lain. Berita itu hanya bisa lewat kita, karena kita sudah mengalami pendamaian terlebih dahulu. Karena kita mengalami pendamaian, maka kita mampu memberikan damai sejahtera itu kepada orang lain, ya. Karena dunia ini identik dengan kebencian, dunia ini identik dengan dendam, dunia ini identik dengan kejahatan, saudara. Balas dendam itu dunia. Tapi orang Kristen hadir dengan memberikan sebuah dampak pengaruh yang berbeda, karena kematian Tuhan itu membuat kita bisa membawa damai buat semua orang. Amin. Besok saya khotbah bagian ketiga daripada 10 rute perjalanan menuju ke Golgota di gereja tempat saya. Saudara yang diberkati Tuhan, dan saya akan menyampaikan soal Yudas Iskariot dan Petrus besok, saudara. Ya. Yudas Iskariot dan Petrus, mereka tidak menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus pada waktu itu, secara khusus Yudas. Kenapa? Saudara, yang dia lakukan adalah ciuman palsu. Ya. Padahal ciuman yang dia berikan itu bukan ciuman sembarangan ciuman. Karena kalau kita melihat Matius pasal 26, saudara, ayat yang ke-49, itu ciuman yang dipakai dalam bahasa Yunani itu bukan ciuman main-main, ciuman sungguh-sungguh. Tapi meskipun ciuman sungguh-sungguh, ternyata ciuman itu membawa kehancuran. Saudara yang diberkati Tuhan, apalagi ciuman yang tidak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh kayak Yudas cium saja, ternyata ciuman palsu. Saudara, ciuman yang tidak membawa damai, ciuman yang justru membawa pertentangan. Karena dicium Tuhan Yesus itu ulang-ulang, dobel kiri kanan. Tapi ternyata ciuman itu adalah ciuman pengkhianatan. Saudara, kalau orang belum mengalami Kristus, kasihnya itu bisa kasih pura-pura, shalomnya itu bisa shalom pura-pura. Ya saudara, ya, karena itu Kristus belum mati dalam hidupnya. Tapi kalau Kristus sudah mati dalam hidupnya, itu berbeda sekali. Ya, dia tahu ada sebuah berita di dalam dirinya yang tidak ada di dalam dunia ini, itu berita pendamaian. Berita itu dimulai dari saudara. Jadi damai itu tidak bisa dicari dalam dunia ini. Makanya ada lagu lama yang mengatakan, ke gunung tinggi ku naik-naik apa? Mencari damai. Ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Tapi ku dapat? Tak ku dapati jua. Kita dapat damai itu di mana? Di dalam Yesus. Saudara, jadi dunia tidak mempunyai damai. Berita damai itu datangnya dari Yesus. Jadi kalau saudara terima Yesus, berita damai itu datangnya dari saudara. Tanpa kematian Tuhan tidak ada berita pendamaian. Dan itulah yang saudara dan saya tidak boleh lupakan. Karena itu, kalau kita menjadi orang Kristen, ingat, bawalah berita pendamaian. Amin. Ada orang bakal hanya gara-gara tanah 2 hektar, 3 hektar. Ya saudara, dia bilang kita bermusuh sampai 7 turunan. Saudara, padahal 2 turunan dia mati. Iya kan? Belum 7 baru 2 mati. Tapi dia ngomong, 7 turunan kita tidak melihat. Jangan Bapak, 2 turunan saja kau sudah lewat. Apalagi kau rambut suputi ini, tidak sampai 2, setengah turunan kau sudah berangkat. Tapi kita kadang-kadang sombongnya minta ampun, ya saudara. Ya, kita mau bermusuhan dengan orang sampai lama-lama. Alkitab saja bilang, kalau engkau marah janganlah sampai matahari terbenam. Nah ini dia mau 7 turunan, aku lama, itu lama, ya saudara. Jadi jangan, ya. Memang kadang-kadang kita harus jujur, kita ini manusia. Terkadang kita emosi, kadang kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Tapi jangan lama-lama. Alkitab saja bilang, jangan sampai matahari terbenam. Artinya, kita tidak boleh membiarkan amarah itu berkelarautan, berkepanjangan. Karena memang kita sudah diberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia, kata Alkitab dalam Yohanes 14 ayat 27 itu. Ya, makanya hari ini sudah ingatlah baik-baik.
Ini satu keuntungan besar. Di dalam Kristus kita beroleh yang namanya berita pendamaian. Dan berita pendamaian itu tidak bisa kita dapatkan dari dunia. Itulah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan yang terkait oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di rumah tangga Kristen itu pasti ada yang namanya damai. Ya, orang sering bilang piring dan sendok batatoki. Betul. Tapi batatoki habis, soalnya batatoki lai. Ya, atau saudara badamai, duduk makan rame-rame, bareng-bareng sama-sama. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, jangan berkepanjangan. Rumah tangga Kristen itu rumah tangga damai. Sudah hidup dalam kekristenan itu hidup dalam damai. Ya. Kalau kerjanya bakalai saja, itu Anda dan saya belum menerima kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengalami berita pendamaian. Terakhir, yang kelima, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat ayat terakhir di ayat yang ke-21. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Kita baca dan kita akan sama-sama melihat ayat ini. Ayat 21, sama-sama ya, dalam Tuhan 3. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang terakhir, saudara, kematian Tuhan itu memberikan keuntungan. Di apa itu keuntungannya? Kita dibenarkan. Saudara yang diberkati Tuhan, istilah dibenarkan itu adalah istilah hakim. Ya. Seorang hakim itu yang bisa menentukan Anda benar dan Anda salah. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau dilihat dari sisi dosa kita, dilihat dari sisi kepribadian kita, kita ini tidak bisa benar. Dalam penghakiman saudara kita ini semua salah habis. Ya. Karena memang natur kita dosa. Tidak ada yang bisa benar, saudara. Tapi kita bersyukur Yesus telah mati gantikan kita. Seharusnya kita yang menerima hukuman itu. Seharusnya kita yang dicambuk. Seharusnya kita yang mati binasa. Seharusnya kita yang dihukum. Tapi Yesus mati buat kita, supaya kita yang salah dibenarkan karena kematian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, kalau begitu ingat baik-baik. Karena kita ini orang-orang yang dibenarkan, kita tidak boleh membenarkan diri. Kita ini orang-orang salah, tapi karena Tuhan kita dibenarkan. Jadi kita tidak boleh pernah membenarkan diri kita. Ada banyak orang yang seperti orang Farisi, terus membenarkan dirinya. Ya saudaraku, salah kita. Kita ini bukan orang-orang yang benar. Saudara, kita ini orang-orang salah. Kita ini dibenarkan. Karena kita dibenarkan, maka kita harus tahu diri bahwa kita salah. Karena itu meskipun Anda rajin gereja, Anda rajin baca Alkitab, Anda rajin melayani, Anda tidak punya hak. Saya dan saudara tidak punya hak untuk menyatakan itu sebagai pembenaran di hadapan Tuhan. Dengar, tidak punya hak untuk menyatakan itu sebagai pembenaran. Karena kita ini mau benar, karena pun tetap salah. Tetap salah. Kita harus sadar diri. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya saya selalu bilang, jangan pernah berdoa seperti orang Farisi. Tuhan, kami ini puasa sudah 3 bulan Tuhan, tidak berhenti-berhenti Tuhan. Orang lain makan enak Tuhan, maka kami tidak Tuhan. Lu mau benar karena mana? Tidak bisa. Kita ini orang-orang salah. Kita dibenarkan. Makanya doa yang benar adalah orang yang datang dalam Lukas pasal 18 itu kan, dia bilang, aku berdiri jauh-jauh, aku pukul diriku, aku rasa bahwa aku tidak layak. Saudara, itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya Yesus juga pernah berkomentar dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 3, miskin di hadapan Allah. Kalau datang kepada Tuhan itu tidak boleh bawa pembenaran diri sendiri. Datang dengan kemiskinan, datang dengan berduka cita, kata Alkitab. Amin. Jadi saudara, ingatlah kita ini orang-orang yang dibenarkan. Beruntung saudara, ya, beruntung. Karena Tuhan melihat kita, Dia kemudian benarkan kita. Makanya kita tidak boleh bangga diri, kita tidak boleh rasa hebat, kita tidak boleh bilang kita ini saudara orang-orang yang luar biasa. Tidak, itu semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita tetap orang salah.
Jadi dia menjadi pembela kita. Dialah yang membenarkan kita. Yesus Kristus. Supaya dalam Dia kita dibenarkan. Kalau begitu, ingat, itu berarti orang Kristen tidak bisa hidup di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa benar. Kita hanya bisa dibenarkan karena kita ada di dalam Tuhan. Siapa yang membenarkan kita? Kristus yang membenarkan kita, orang-orang berdosa. Amin. Karena itu kenapa Tuhan Yesus ajarkan kita untuk berdoa tiap hari minta ampun dosa, saudara. Karena memang kita orang berdosa. Jadi cirinya memang harus berdoa minta ampun terus, saudara. Tidak pernah bisa tidak. Karena kita tidak bisa pernah bisa benar tanpa Tuhan. Selamat juga karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Karena itu hari ini sekali lagi kita bersyukur jadi orang-orang yang mengalami kematian Tuhan Yesus Kristus. Lewat kematian Tuhan Yesus Kristus kita tidak lagi bermegah dalam hal-hal lahiriah, tapi kita bermegah dalam hal-hal batiniah. Di dalam saudara kematian Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya kita boleh menjadi orang-orang yang dikatakan tadi dalam ayat yang ke-15, saudaraku, bahwa kita semua hidup untuk Tuhan. Di dalam Kristus yang ketiga kita menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus kita menjadi alat menyatakan damai sejahtera. Di dalam Kristus kita menjadi orang-orang yang salah tapi dibenarkan oleh Tuhan. Itu keuntungan yang kita bisa dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama dengan saya kita katakan, saya beruntung karena Yesus mati. 1, 2, 3. Saya beruntung karena Yesus mati. Sekali lagi. Saya beruntung karena Yesus mati. Bilang samping kiri kanan, tanpa Yesus kamu rugi besar. Amin. Tapi bersama Yesus kita untung besar. Amin. Amin. Untung yang pertama, sama-sama katakan, kita bersaksi tentang hal-hal batiniah. 1, 2, 3. Kita bersaksi tentang hal-hal batiniah. Bilang samping kiri kanan, bukan hal lahiriah. Bilang samping kiri kanan, kaya itu bukan sesuatu yang penting. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah, kaya jasmani maksud saya. Apa arti kaya jasmani tapi rohani miskin? Tidak ada arti. Harusnya Anda kaya rohani. Ya saudara, kaya rohani, kaya jasmani boleh, tapi kaya rohani lebih harus di atas segala-galanya. Karena kaya jasmani kita tidak bisa banggakan. Yang kita bisa banggakan adalah kekayaan rohani. Amin. Amin. Jadi kalau bersaksi, bilang samping kiri kanan, jangan ke OKB. Ya saudara, ya tak usahlah bersaksi tentang Tuhan punya keluar biasaan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan, untuk Tuhan saya hidup. 1, 2, 3. Untuk Tuhan saya hidup. Sekali lagi. Untuk Tuhan saya Bilang hidup. samping kiri kanan, tanpa Kristus orang tidak bisa hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, baca Alkitab masih mengantuk, doa masih pemalas, ibadat masih pemalas, itu belum alami kematian Tuhan. Sebab kalau alami kematian Tuhan, semua untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Semua untuk Tuhan, itu penting. Yang ketiga, saudaraku, sama-sama katakan, saya ciptaan baru. 1, 2, 3. Saya ciptaan baru. Bilang samping kiri kanan, itu artinya new normal. Bilang samping kiri kanan, dosa masih ada. Tapi kita tahu firman Allah. Ya, jadi ciptaan baru itu bukan dosa tidak ada lagi. Dosa itu masih berkeliaran, godaan masih banyak, setan juga masih ada. Tetapi kita sekarang hidup dalam tatanan kebenaran. Kita tidak buka peluang, kita tidak beri kesempatan. Kita hidup dalam pertobatan yang sungguh. Yang keempat, sama-sama katakan, saya bawa damai bukan bawa kekacauan. 1, 2, 3. Saya bawa damai bukan bawa kekacauan. Bilang samping kiri kanan, jangan hanya omong shalom. Bilang samping kiri kanan, praktekkan shalom dalam hidupmu. Bilang samping kiri kanan, kalau dendam saya jangan lama-lama. Cukup ini hari sah, besok selesai. Amin. Iya, jangan bilang-bilang dulu, jangan 7 turunan terlalu lama. Ya,
Karena belum 7 turunan kita sunau ya. Tak usah sampai 7 turunan ya saudara. Cukup hari ini kita selesai. Dan yang terakhir sama-sama katakan, saya orang salah tapi dibenarkan. 1, 2, 3. Saya orang salah tapi dibenarkan. Sekali lagi, saya orang salah tapi dibenarkan. Saya orang salah tapi dibenarkan. Bilang samping kiri kanan, kita beruntung jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian, kita mau bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau telah menebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran ini. Materaikan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya.
dalam damai Kristus Tuhan. Tanpa Dia membenarkan kita semua adalah orang-orang salah. Karena itu biarlah kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dan biarlah Dia ditinggikan. Dialah segalanya dalam hidup saudara dan saya. Mari bawa hidup saudara kepada Tuhan. Persembahkan kepada Dia sebagai korban yang harum, sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman. Jangan sediakan, melawan sediakan, bahkan kami. Katakan sama-sama, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Tuhan berkati kami semua. Tuhan jaga kami semua. Dalam hidupku yang amin, amin, amin. Haleluya. Semuanya sia-sia tanpa berarti, lagi hidup ini ku datangkan pada Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Biarlah kebenaran ini benar-benar tertanam dalam seluruh kehidupan kami, menjadi keberuntungan atas setiap kami yang hidup di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah berhenti bicara, tapi Roh Tuhan tidak akan pernah berhenti. Terus menggerakkan kata-kata kebenaran, sehingga umat Tuhan menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar. Diberkatilah setiap mereka yang sudah mengikutinya Tuhan, yang sudah mendengarkannya, baik yang ada di dalam ruang kebaktian, yang ada di luar, bahkan semua yang mendengarkan lewat live streaming malam ini. Tuhan memberkati semua Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman Allah. Semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Kiranya diberkati firman Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, firman Tuhan sangat luar biasa bagi kita pada malam hari ini. Ada 5 poin yang perlu kita bawa pulang, dan jangan hanya bawa pulang, tapi kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Eben Plaimo yang telah membawakan kita dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak bersama keluarga dalam tugas dan pelayanannya. Baik, kita akan meresponi firman Tuhan dan memberikan persembahan syukur kita. Sejenak kita bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian semangat. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Selamat kembali, Tuhan memberkati.